Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes Saragih. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Dan pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penopang, yang menguatkan kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih bisa kami nikmati sampai pada saat ini. Dan kami juga bersyukur kalau pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi kekuatan, firman-Mu bisa menolong dan menopang, bahkan menuntun kami hidup di jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Markus 3, ayat 20 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Baalzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca cerita singkat tentang kehidupan seorang Anthony Aris van der Lort. Namanya menjadi catatan sejarah pekabaran Injil di Tanah Toraja. Pada tanggal 4 Oktober 1913, Anthony tiba di Batavia lalu bertolak ke Toraja. Ia membaur dengan para ketua adat di sana dan
masyarakat sekitar. Ia sering mengutip beberapa kisah dalam Alkitab ketika sedang berbincang-bincang dengan mereka. Antoni juga dekat dengan anak-anak dan sering menceritakan kisah yang ada di dalam Alkitab kepada mereka. Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda bertindak sewenang-wenang, Antoni ikut membela dan melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di Toraja, Antoni mendirikan sekolah misionaris Kristen dan berkembang dengan pesat. Namun Antoni harus kehilangan nyawanya saat mengadakan perjalanan ke daerah Bori. Sekelompok orang telah menusuknya dengan tombak sehingga nyawanya tidak dapat tertolong. Dan Antoni meninggal di usia yang masih muda, 32 tahun. Jemaat Tuhan, kisah ini menyadarkan kita kembali, tidak semua perbuatan baik dapat diterima dengan baik. Tantangan, hambatan, dan ancaman terkadang menjadi ujian iman yang bisa datang di waktu dan keadaan yang tidak terduga. Kita juga harus mengakui, menjadi pribadi yang berbeda cara hidupnya dengan kebanyakan orang memang berat untuk dijalani. Sadar atau tidak, hal ini juga sering sekali kita alami sebagai orang percaya dan juga para pekerja Kristus. Dianggap tidak benar, dianggap salah, dianggap tidak kudus, dan masih banyak lagi anggapan dan tuduhan yang sebenarnya salah dan tidak berdasar. Dalam teks firman Tuhan pada saat ini kita melihat bahwa Yesus sudah mengalami ini beribu-ribu tahun yang lalu. Yesus memulai pelayanannya. Dia mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan memberitakan keselamatan. Yesus telah membuka jalan untuk orang-orang yang mau percaya dan diselamatkan. Namun jalan yang ditempuhnya bukanlah jalan yang mudah untuk dilewati. Yesus harus diperhadapkan dengan orang-orang banyak yang sebahagian motivasinya tidak jelas. Yesus harus menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak benar, prasangka yang salah. Ahli-ahli Taurat menuduh Yesus telah kerasukan roh jahat. Bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus sudah tidak waras. Di satu sisi, kita harus memahami bahwa perkataan tidak waras yang disebutkan oleh keluarga Yesus adalah bentuk dari perhatian mereka. Mereka melihat bahwa Yesus sedang berbenturan keras dengan para pemimpin ortodoks, berbenturan dengan ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Dalam kajian sejarah, tidak akan ada satu orang pun yang menang bila melawan kekuasaan mereka. Resikonya bisa mati konyol dan sangat berbahaya. Dan orang yang waras tidak akan mengambil resiko ini. Namun kita melihat Yesus selalu berdiri pada langkahnya untuk maju ke depan. Pengajaran dan pendekatan Yesus memang terkadang sulit untuk diterima orang banyak. Bagaimana mungkin Mesias Sang Raja itu menjadikan nelayan sebagai rekannya, menjadikan pemungut cukai sebagai rekannya? Nelayan, pemungut cukai, bahkan yang lain bukan orang yang baik, bukan orang yang terkenal. Namun Yesus menghampiri mereka. Maka lihatlah, jalan yang sedang ditempuh Yesus sesungguhnya adalah jalan yang jauh dari kata aman. Jalan yang jauh dari sanjungan. Sebab Yesus tidak tertarik pada penilaian masyarakat.
Yesus telah memulai jalan itu. Dia membuka jalan itu dan mengakhiri jalan itu sampai ke garis finish. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai ayat 22 sampai dengan ayat 30 kita menyaksikan apa yang terjadi antara ahli-ahli Taurat dan Yesus. Ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem, mereka datang dari tempat jauh hanya untuk memberikan tuduhan yang tidak benar tentang Yesus. Ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus kerasukan Baalzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Tentu ungkapan ini adalah ungkapan yang melawan Allah. Secara tidak langsung ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus bersekutu dengan Baalzebul. Baalzebul adalah nama lain untuk iblis atau setan. Baal sama dengan kata Baal yang berarti tuan, dan Zebul itu berarti rumah. Maka sangat jelas kehadiran Baalzebul dalam kehidupan seseorang adalah untuk menguasai secara utuh. Baalzebul menjadi tuan rumah dalam pribadi yang dirasukinya, pribadi yang ditempatinya. Bahkan dari asal usulnya, Baalzebul dikaitkan dengan dewa orang Filistin yang disembah di Ekron. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya nama ini digunakan untuk penguasa tertinggi dari kerajaan kegelapan. Lalu bagaimana tanggapan Yesus atas tuduhan ahli-ahli Taurat? Yesus menjawabnya dengan perumpamaan. Yesus menjelaskan kepada mereka suatu prinsip atau hal yang sangat mendasar, bahwa iblis tidak mengusir iblis. Suatu kerajaan dan rumah tangga tidak dapat bertahan kalau terpecah belah. Demikianlah kerajaan iblis tidak dapat bertahan kalau ia memberontak pada dirinya sendiri dan kerajaannya terbagi-bagi. Maka sangat tidak mungkin kalau Yesus bersekutu dengan iblis, sebab kedatangan Yesus sesungguhnya adalah untuk menghancurkan kerajaan iblis, bukan untuk membangunnya. Yesus datang ke dunia ini untuk membangun kerajaan Allah. Yesus datang menyentuh kehidupan orang berdosa. Yesus datang untuk menghancurkan kuasa Baalzebul, sehingga tuan rumah di dalam diri manusia bukan simbolis. Tuan rumah dalam diri manusia adalah Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, Baalzebul yang dianggap orang setan paling hebat, yang memiliki kekuatan super itu, telah ditaklukkan di dalam kuasa Yesus. Dalam Markus 3 ayat 11 disebutkan, bila mana roh jahat itu melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya. Terpujilah Tuhan. Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka, apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jemaat Tuhan, kita perlu memahami situasi dan kondisi di mana ungkapan itu dikemukakan. Yesus mengungkapkan ini ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan bahwa penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Yesus tidak dilakukan dengan kuasa Allah. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat jelas menghujat Roh Kudus pada saat itu, sebab mereka mendengar dan menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan dan mengusir setan dengan kuasa Allah melalui Roh Kudus. Namun mereka menyebutnya kejahatan. Mereka menyebut Yesus menggunakan kuasa Baalzebul. Sementara orang Farisi dan ahli Taurat paham betul bahwa Roh Kudus memiliki dua fungsi yang besar dalam pemikiran orang Yahudi. Pertama, Roh Kudus menyatakan kebenaran Allah kepada manusia. Kedua, Roh Kudus memampukan manusia untuk mengenali kebenaran itu pada waktu mereka melihatnya. Apa yang dapat kita pahami dari hal ini?
bahwa orang Farisi dan ahli Taurat menolak Roh Kudus. Mereka tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tidak ada di dalam hati dan hidup mereka, sehingga wajar kalau kebenaran menjadi kejahatan. Mata rohani mereka buta untuk melihat dan membedakan mana kuasa Allah dan mana kuasa iblis. Jemaat Tuhan menolak Roh Kudus secara terus-menerus, memfitnah dan bersaksi dusta secara terus-menerus tentang kebenaran Allah, mengatakan Yesus bekerja dengan kuasa iblis adalah tindakan yang tidak mendapat ampun dari Allah. Lalu pada ayat 31 sampai ayat 35, melalui perikop ini kita melihat bahwa Yesus memperluas makna kekeluargaan. Keluarga tidak hanya terbatas pada hubungan darah dan kekerabatan. Namun kekeluargaan yang dimaksud Yesus itu melampaui batas etnis, geografis, bahkan waktu. Ini adalah makna yang sangat menarik yang kita temui dalam Yesus, bahwa kekeluargaan terjalin bukan hanya di bumi ini, bukan hanya melalui hubungan darah dan kekerabatan, namun hubungan kekeluargaan ini akan terus berlanjut sampai pada kekekalan. Sangat jauh berbeda dengan konsep kekeluargaan seperti yang dipahami oleh orang Yahudi, di mana mereka menjunjung tinggi nilai sebuah keluarga. Kekeluargaan terjalin jika ada ikatan pertalian darah. Hubungan darah adalah dasar dalam hubungan kekeluargaan. Yesus menjelaskan, siapakah yang menjadi anggota keluarga? Siapakah yang menjadi keluarga Allah? Mereka yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang disebut sebagai saudara. Dialah yang disebut sebagai keluarga. Melakukan kehendak Allah yang dimaksud adalah mengikuti Allah, menerima ajaran dan kebenaran Allah, lalu melakukan kebenaran itu dalam kehidupan setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui penjelasan teks firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini, kita dituntun dan diarahkan untuk berefleksi, merenung dan memahami, hingga kita dimampukan untuk melakukan kebenaran Allah dalam hidup kita. Yang pertama, berani menghadapi zona tidak nyaman. Hidup di dalam zona tidak nyaman. Ini adalah salah satu sikap yang ditunjukkan Yesus dalam pelayanannya. Walaupun sering diperhadapkan dengan zona tidak nyaman, Yesus tidak pernah mundur, tidak pernah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Yesus tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, menyaksikan kebenaran walaupun dibenci, menyatakan kuasa atas orang sakit dan kerasukan meskipun difitnah dan dianggap setan. Saya teringat dengan cerita Bunga dan Delion. Bunga dan Delion tidak secantik mawar, tidak seindah lili, dan tidak seabadi Edelweiss. Dan Delion tidak mempunyai mahkota yang membuatnya menarik, tidak juga sewangi melati. Tapi Dandelion adalah bunga yang kuat. Dia tetap tumbuh di antara rerumputan liar, bahkan di celah batu sekalipun. Dandelion adalah bunga yang berani menentang angin, terbang tinggi, begitu tinggi, menjelajah angkasa, sampai akhirnya tiba di suatu tempat untuk dapat tumbuh membentuk kehidupan baru. Begitulah kita dalam hidup ini. Walaupun di hadapan manusia terkadang kita dianggap tidak berharga, tidak berbobot, kita juga sering diperhadapkan dengan zona tidak nyaman, tidak nyaman saat orang lain menganggap kita sok rohani, tidak nyaman saat orang lain menganggap kita terlalu berlebihan dan sok benar, bahkan tidak nyaman walau terkadang keluarga dan orang-orang sekitar tidak mendukung apa yang kita kerjakan dalam pelayanan. Melalui teks firman Tuhan pada saat ini, tetaplah bertahan dalam zona tidak nyaman. Jadikan zona
tidak nyaman menjadi loncatan yang akan memperkuat akar iman percaya kita. Jadilah berani. Kemudian yang kedua, jangan menghujat Roh Kudus. Ini adalah perintah yang diucapkan oleh Yesus di hadapan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebab kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah menyingkapkan tentang kebenaran dan kuasa Allah. Dalam tulisannya, Paulus pernah berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Boleh kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Penyataan tentang Allah bukan berdasar dari pikiran kita, tetapi apa yang sudah diungkapkan oleh Allah. Dan Allah sudah mengungkapkan itu kepada kita. Dia mengutus anaknya, Dia mengutus Roh Kudus. Maka pada saat ini kita akan masuk dalam minggu Trinitatis, minggu pelayanan gereja. Kita harus dengan jelas memahami makna Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Dengan jelas juga memahami dan menghidupi itu di dalam hidup kita. Sebagaimana kita menyaksikan Allah adalah Yesus dan Allah adalah Roh. Jika kita tidak selesai dalam paham ini, bagaimana kita menyaksikan ini dalam hidup kita? Dan ingatlah, Roh Kudus adalah kekuatan Allah. Roh Kudus adalah kekuasaan Allah. Kita bisa percaya kepada Allah. Itu bukan karena pikiran kita, namun itu adalah tuntunan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, sadar atau tidak, kehidupan ini merupakan perjuangan antara kuasa jahat dan kuasa Allah. Menyikapi hal ini, Yesus memberi sikap yang benar. Ketika berhadapan dengan kuasa iblis, Yesus langsung menanganinya dan menyatakan kuasa untuk mengalahkan si jahat. Dalam kehidupan ini, iblis tentunya memiliki banyak cara dan strategi untuk menghancurkan kita. Dengan cara yang indah dilihat mata, dengan cara yang nikmat. Iblis bisa saja hadir dalam bentuk apapun untuk menjatuhkan kita. Iblis bisa saja melakukan berbagai cara untuk membuat kita jauh dari Allah. Maka kita harus mengambil sikap yang benar dalam hal ini. Yesus memperlihatkan strategi mengalahkan musuh dengan cara siapa yang terkuat akan mengalahkan yang kuat. Dan Allah lah yang terkuat di atas segalanya. Allah yang terkuat di atas yang kuat. Melalui Yesus, kematian sudah dikalahkan. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Yang utama yang harus kita pikirkan dan lakukan pada saat ini adalah mengutamakan yang utama. Ada skala prioritas yang harus kita hidupi dan perjuangkan. Dan yang utama dalam hidup kita adalah Allah. Percaya kepada Allah, Anak dan Roh Kudus, dan melakukan kehendak Bapa. Kemudian yang ketiga, menjadi anggota keluarga Allah. Kata kunci yang disebutkan Yesus untuk menjadi anggota keluarga Allah adalah melakukan kehendak Bapa. Ini adalah penekanan yang utama. Jadi bukan hanya orang yang menyebut dirinya murid yang disebut keluarga Allah. Bukan pula dari banyaknya kegiatan kerohanian yang kita kerjakan. Ini bukan berbicara tentang kuantitas. Namun Yesus berbicara tentang kualitas. Ya, kualitas iman. Karena menjadi Kristen bukan sekedar menunjukkan identitas dengan pergi ke gereja setiap minggu dan hidup sebagai orang yang baik. Menjadi Kristen berarti membiarkan Tuhan menduduki tempat pertama dalam hidup kita. Juga berarti memprioritaskan kehendaknya dalam hidup kita. Bahkan kita harus berani mengorbankan hasrat dunia dan kedagingan kita. Mengorbankan keinginan dan kesukaan kita. Memang tidak mudah. Namun Roh Kudus akan memberi kita kekuatan. Dan saat itulah kita akan menunjukkan kesejatian kita sebagai anggota keluarga Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Jadikanlah kami kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan untuk melakukan kebenaran-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang selalu mengakui, mengimani, mempercayai dan
melakukan kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tuntunlah kami untuk selalu memilih jalan kebenaran, melakukan kehendak Bapa, sehingga kami boleh menjadi anggota keluarga Allah. Terima kasih Bapa. Berkati setiap para pendengar pada saat ini, Tuhan menolong dan menuntun kehidupan mereka untuk tetap bersinar, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Jadilah orang-orang percaya yang berdampak dalam kehidupan kita. Terangi dunia dengan kebenaran Allah yang kita lakukan setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.